Shalom, gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh melakukan ibadah Paskah di malam hari ini. Satu sukacita sebab kita boleh memperingati betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Mari kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Siapkan hati kita, katakan, hatiku bersyukur padamu ya Tuhan. Haleluya. Kita akan menari bagi Tuhan kita. Sebab kasih-Nya yang begitu besar. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami dan ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan senang hatiku. Engkau yang Maha Kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang Maha Kudus, ku serahkan hidupku padamu. Katakan, Yesuslah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang Maha Kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitan-Mu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami terus bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Agunglah kebangkitan-Mu, Raja segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatan.
Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan sama-sama, agunglah, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat jiwaku. Tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Rajaku, Kau Raja kami, Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Ori karababa ya syande. Haleluya. Shikirala baya syande lo. Tak akan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Bapa. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku.
memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memujimu, menyembahmu
puja, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami berada dalam kasih karunia Tuhan. Biar kami terus ya Bapa mengingati betapa baiknya Tuhan. Betapa hebat dan perkasa segala perbuatan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Menyelamatkan kami, menguduskan kami dan telah memanggil kami untuk rencana yang luar biasa ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Jumat Agung pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan pada malam ini. Supaya Roh Kudus menjamah hati kita. Ini bukan sekedar tradisi setiap tahun kita adakan. Tetapi kita mau adanya satu pembaharuan dalam roh kita, amen. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam ini. Karena kami datang sebagai satu tubuh Kristus. Kami datang untuk memperingati tentang pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, biar firman-Mu pada malam hari ini menguatkan, memberikan kami pembaharuan dalam kehidupan kami, memberikan mata kami terbuka untuk melihat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Jumat Agung merupakan satu momen yang kita ingati ya sebagai orang percaya. Karena kita tahu Yesus mati disalibkan untuk menebus setiap dosa kita. Amen. Dan pengorbanan yang Yesus berikan itu melepaskan kita dari setiap kutuk dosa. Mari kita melihat di dalam Roma 6 ayat 10-11 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tema saya pada malam hari ini adalah kematian yang memberi hidup. Dikatakan Yesus Kristus telah mati disalibkan. Dan kematiannya itu hanya satu kali, untuk selama-lamanya. Tidak akan terulang lagi pengorbanan yang Yesus lakukan. Dan kematiannya satu kali, dan itu berlaku 2000 tahun yang lalu. Inilah pengorbanan yang Yesus lakukan. Saudara-saudari, kita mungkin tidak di dalam keadaan, kita tidak melihat bagaimana Yesus disalibkan. Namun kita percaya kematiannya itu memberikan satu pembebasan akan dosa. Karena apa? Ketika kita mendengar tentang kematian Yesus Kristus yang ditulis di dalam firman Tuhan, 4 Injil yang memberitakan tentang kematian Yesus Kristus, kita terima karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Amen. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberikan kita keselamatan. Ini yang harus kita pegang. Iman kita kepada Yesus tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Sekalipun banyak perkataan yang mungkin boleh diterima oleh akal, yang logik, yang kita dengar dari orang lain. Tetapi iman kita yang menentukan tentang keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Amen. Nah, pada malam hari ini saudara-saudari, setiap kali kita memperingati tentang Jumat Agung, kita hanya mengingatkan tentang penderitaan Yesus Kristus. Kita hanya diingatkan tentang kematian Dia, bagaimana Dia disalibkan, bagaimana darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Ya, itu memang benar saudara-saudari. Namun, apakah kita pernah dengan sungguh-sungguh memperingati bahwa momen perayaan Jumat Agung ini adalah di mana kehidupan kita, manusia lama kita, kutuk dosa, hutang dosa itu bersama-sama telah disalibkan bersama dengan Yesus. Pernahkah kita melihat bahwa kita mengatakan ini adalah memperingati kematian Yesus Kristus, dan inilah saya ingin berkomitmen kepada Allah bahwa manusia lama saya ikut disalibkan oleh
kematian Yesus Kristus. Sering sekali juga setiap minggu pertama kita menerima perjamuan suci yang memberikan tentang darahnya dan dagingnya, tubuh Yesus yang telah tercabik-cabik bagi kita untuk menebus dosa kita. Apakah kita pernah mengambil satu langkah, kita mengatakan, inilah komitmen saya Tuhan, bahwa manusia lama saya, keinginan daging saya, keinginan hawa nafsu saya telah disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Namun firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Roma 6 ayat 6 sampai 7 juga mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dikatakan, sebab siapa telah mati, ia bebas dari dosa. Apakah setiap hari, ataupun saya mengambil pada momen ini, pada masa ini, apakah pada masa ini kita telah rela ataupun bersedia mematikan keinginan daging kita ini, keinginan dosa kita ini, bersama dengan kita memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib? Kita harus mengambil itu, saudara-saudari. Sama ada keinginan ataupun dosa yang masih kita bergelut pada saat ini, kita mau letakkan, kita katakan, Tuhan, inilah saya senaraikan dosa saya, keigoan saya, tinggi hati saya, keangkuhan saya, kemarahan saya, panas baran saya, penipuan yang keluar dari mulut saya, kata-kata tipu ya, dusta yang keluar dari mulut saya, pemikiran saya yang tidak benar. Tuhan, saya ingin salibkan, saya ingin letakkan, saya ingin campakkan, saya ingin buangkan. Dengan kematian Yesus Kristus, saya ingin hal itu disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Ini yang menjadi satu keinginan kita. Ini harus senantiasa kita lakukan, saudara-saudari, biar ini menjadi satu komitmen kita datang ke hadapan Tuhan. Jikalau kematian Yesus Kristus bersamaan dengan kematian dosa kita, maka kita dihidupkan bersama dengan kebangkitannya. Kita dihidupkan bersama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada saat ini kita percaya hutang dosa kita telah dilunaskan oleh darah Yesus yang mahal. Saudara, ini yang menjadi hal yang kita pegang setiap hari, setiap masa. Hutang dosa kita telah dilunaskan oleh Yesus Kristus. Sehingga tadi dikatakan, jangan kita lagi menghambakan kepada dosa. Ya, kita harus ketahui ketika Yesus Kristus menebus dosa kita, dulunya kita adalah di dalam perhambaan. Dalam Roma disebutkan ada dua jenis perhambaan, yaitu kita masih di dalam hamba dosa yang terus-menerus melakukan dosa. Tetapi ketika Yesus melepaskan setiap kutuk dosa itu, kita diangkat, dikeluarkan menjadi hambanya, menjadi pengikutnya, menjadi anak-anak Allah. Ini yang dijelaskan dalam firman Tuhan. Sehingga saudara-saudari, misi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang, setiap umat manusia. Dia tidak mengatakan dia menyelamatkan segelintir orang ataupun orang-orang tertentu saja. Tetapi dikatakan dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, keseluruhan, setiap makhluk hidup, setiap manusia. Itu yang ditebus oleh Allah, itu yang ditebus oleh Yesus Kristus. Yesus bukan mati kepada benda-benda, hal-hal yang tidak penting. Yesus mati karena kita berharga baginya. Yesus mati karena manusia adalah ciptaannya yang berharga. Manusia adalah menurut gambar dan rupa Allah. Dikatakan Yesus tidak akan mati bagi binatang-binatang. Yesus tidak akan mati bagi tumbuh-tumbuhan, sekalipun itu dia ciptakan. Itu dia ciptakan menurut perkataannya, jadilah, maka itu jadi. Tapi manusia diciptakan, dia menghembuskan
nafasnya, rohnya dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Roh itulah di dalam kehidupan kita yang selalu harus bertemu dengan Allah kita. Karena kita tahu ketika kita akan meninggalkan dunia ini, roh kita yang akan bertemu dengan Allah. Sama ada kita, kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, tempat kita mengalami hukuman yang kekal. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup kekal yang kita miliki. Ini yang Yesus lakukan, saudara-saudari. Misinya adalah menyelamatkan dunia ini. Kalau Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya, dan apakah misi kita untuk dunia ini setelah menerima keselamatan yang daripada Yesus, dengan hidup kita yang baru, dengan hidup kita yang baru, yang telah diperbaharui, yang telah dikuduskan, apa yang harus kita lakukan? Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, dan melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya dengan aku. Dikatakan dengan jelas, Paulus menyatakan, hidupku bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk siapa? Yesus Kristus. Ini yang harus kita miliki. Saudara, ketika kita ditebus, bukan sekedar Allah menebus begitu saja, tetapi Allah inginkan kita memiliki kesempurnaan dari hari ke hari, sampailah kita berakhir, sampailah kita mati, ataupun sampailah Yesus datang kali kedua. Nah, hidup kita yang baru yang kita miliki, apa yang kita sedang lakukan sekarang ini, saudara-saudari? Apakah kita masih bergelut di dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita yang baru sekarang? Di dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ketika kita ditebus dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Hamba kebenaran, hamba yang suka melakukan hal yang benar, hamba yang suka melakukan kehendak Allah, hamba yang selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bebas dari dosa, kita tidak lagi menyentuh dosa. Memang saudara-saudari, saya percaya kita masih kerap bergumul di dalam dosa kita. Saya tidak tahu apa jenis yang kita bergumul pada saat ini. Dan kerap kali kita gagal dan jatuh kembali kepada dosa yang sama. Keinginan nafsu kita mungkin, pikiran kita mungkin, kelemahan-kelemahan kita sering mengarah, condong begini. Kalau ini dunia, ini kehidupan kekal, kita kadang condong. Bahkan kadang kita di tengah-tengah, kaki satu pijak dunia, satu pijak kehidupan yang kekal. Itu tidak akan pernah berjalan bersama saudara. Dikatakan dalam Yakobus, tidak mungkin kita memiliki dua tuan. Kita seperti terombang-ambing nanti. Dan kalau hidup kita condong kepada hal-hal duniawi, kita mengikut cara duniawi, kita masih kerap tidak mengendahkan apa yang firman Tuhan katakan. Sudah jelas kita melihat, saya tidak perlu mengutarakan lagi. Banyak hal mungkin dalam manusia lama kita yang dulu, sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita diubahkan oleh Yesus, hidup kita mungkin di dalam kehidupan yang banyak hal mungkin dosa seksual, mungkin mencuri, mungkin menipu, mungkin kemarahan yang berlebihan, dendam yang berlebihan di sana. Dan banyak hal yang ketika kita sudah ditebus, itu kadang kita merasa begitu malu untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita rasa kita tidak layak pun. Kita kerap diingatkan dengan situasi-situasi masa lalu. Ini yang berlaku dengan kau tidak layak. Ada kadang hal-hal ini dalam hidup kita. Apakah kita mampu? Kita klaim, kita katakan saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus. Ketika ada pemikiran seperti ini, saudara-saudari, klaim,
Saya adalah anak Allah, telah ditebus. Namun kita tidak mau hidup lagi seperti itu. Kita mau berubah, beralih kepada kehidupan yang kekal. Sekalipun ada tarikan mencoba kamu untuk, come on, mari, yuk main judi. Mungkin uang adalah kelemahan kita. Kalau tidak ada uang, kita berusaha mencari banyak hal. Kita tidak kira mau meminjam, kita mau berjudi, kita mau pasang lotre, kita mau pasang banyak hal yang kita lakukan. Kita mau cepat jadi kaya. Kalau uang menjadi satu kelemahan kita, di masa lalu kita berutang, pinjam sana, pinjam sini, ya itu di masa lalu mungkin, ya sampai tidak mampu lagi untuk membayar. Dan ketika Yesus sudah menebus kita, saudara-saudari, bagaimana kita mempergunakan uang yang ada menjadi bijak? Ini yang harus kita tahu, karena Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengatur keuangan. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak akan ikut cara-cara kita yang lama lagi. Kita tidak akan mengikut hal itu, namun kita akan mengikut apa yang Tuhan maukan. Tuhan minta setiap hari hikmat. Tuhan, saya mau lakukan apa? Tuhan, apakah ini benar? Apakah ini harus saya lakukan? Ini yang dikatakan kita meminta kepada Allah kita, supaya senantiasa hidup di dalam kebenaran. Ya, sekalipun tarikan dunia ini begitu kuat, saudara-saudari, namun kita harus memiliki satu komitmen untuk takut akan Allah. Kita harus memiliki komitmen dan meminta kekuatan Roh Kudus untuk memimpin kita kepada kesempurnaan. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini, saudara-saudari. Tidak ada, walaupun kita sudah ditebus dan selepas itu tidak ada sama sekali titik celah. Karena apa? Kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Banyak hal yang keinginan daging inginkan. Tetapi bagaimana roh kita, dikatakan roh dengan daging itu berlawanan. Bagaimana roh kita yang begitu kuat untuk melawan keinginan-keinginan daging ini. Ini yang harus kita lakukan. Hanya roh kita boleh menjadi kuat ketika kita mencari Allah. Mencari Allah. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudari, kamu melawan dosa, kamu tidak akan mampu. Kamu coba ketika kamu katakan saya sudah ditebus. Ya, dulu kamu kelemahan kamu adalah wanita, contoh. Dan kamu coba masuk. Kamu pergi ke tempat pelacuran. Kamu katakan, itu tidak akan. Kamu coba masuk. Itu keinginan daging dan hawa nafsu itu akan muncul. Karena kelemahan kita masih di sana. Jadi kalau kita berusaha untuk saya tidak akan sukar untuk kita jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Tapi ketika kita berkomitmen, Tuhan Roh Kudus, saya meminta supaya Engkau tetap memimpin saya di jalan yang benar ini. Saya tidak ingin menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi Tuhan, saya perlukan Engkau untuk memimpin saya. Dan kita menghindar, saudara. Jangan kita mencari hal, kita pergi mencari-cari hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Hindar. Setiap ada celah sedikit, ya mungkin tadi kelemahan wanita atau apa semua, kita berusaha untuk hindar. Ya, sekalipun mungkin sukar. Ya, jangan pergi seorang-seorang, jangan pergi malam-malam ke tempat seperti ini. Ya, hindari. Apa yang menurut kita menjadi kelemahan, kita hindar karena Tuhan memberi kita hikmat. Jangan tiba-tiba kita katakan, tak apa, saya kuat. Dan ketika hal itu berlaku, kamu katakan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Itu sudah salah, saudara-saudari. Ya, karena kita harus berpegang kepada hidup kita yang benar. Kita tidak mau menjadi hamba yang menurut keinginan daging kita. Tadi saya katakan sukar itu akan kembali. Tapi kita harus memaksa roh kita ini, roh kita yang harus lebih naik, ya, roh kita yang lebih naik ke level dalam iman kita, sehingga kita boleh mengawal keinginan-keinginan daging kita. Ketika persembahan Kain tidak diterima, di dalam Kejadian 4 ayat 6, ya dikatakan, boleh kita lihat.
Kejadian 4 ayat 6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini yang Allah ingatkan kepada Kain, saudara. Dosa sudah mengintip. Ketika ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang tidak benar, saudara-saudari, sama ada kita berpikir tentang sesuatu tindakan yang ingin kita lakukan, Allah sudah memperingati kita. Karena dosa, ya, coba untuk masuk ke dalam kehidupan kita ini. Dosa sudah mengintip, dikatakan, sudah mengintip, dia sangat menggoda. Jadi ini yang saya ingin garis bawahi hal ini, kamu harus berkuasa atasnya. Ini yang harus kita pegang. Ketika kita tahu, ya, ada sedikit celah dalam kehidupan kita, kita harus stop. Kita tahu itu kelemahan, kita tahu ini hal yang tidak benar, stop. Stop dari pikir itu, stop dari lakukan itu, lari kepada Tuhan. Katakan, ini dosa. Kita harus berkuasa, kita harus melawan keinginan-keinginan itu. Namun akhirnya Kain gagal karena tidak mengendahkan Tuhan. Dia membunuh adiknya. Ini dosa awalnya timbul di dalam hati. Kemarahan mungkin, iri hati mungkin. Dari sana timbul tindakan-tindakan yang sampai melakukan hal dosa. Jadi saudara-saudari, hidup kita yang baru yang kita telah terima dari Tuhan, kita harus tetap hidup di dalam kebenarannya. Kita tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hanya satu hal yang harus kita lakukan, kita mau menaikkan level ataupun roh kita lebih unggul dibanding keinginan daging kita. Di saat kita meluangkan banyak masa dengan Tuhan, saya percaya keinginan-keinginan daging ini boleh dilepaskan satu persatu. Jikalau pada saat ini kamu masih ada satu ikatan, merokok, minum minuman keras, karena kamu tidak boleh mengawal. Setiap kali stres, kamu datang untuk mengambil minuman keras untuk menghilangkan stres kamu, atau untuk membuat kamu tenang. Atau ada juga orang yang di saat dia stres, dia mencari film-film ataupun movie-movie yang tidak benar, mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dirinya. Itu yang berlaku. Jadi saudara-saudari, ketika kita mau hidup di dalam menjadi hamba kebenaran ini, kita harus hidup menurut apa yang anak-anak Allah lakukan. Kita harus berpegang kepada Allah kita yang hidup. Amen. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa itu, mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Saudara, pada hari ini apakah kita mengenal Yesus dengan jelas? Jikalau hidup kita masih tetap, walaupun kita sudah ditebus, tetapi kita tetap masih melakukan hal yang sama lagi, berulang lagi, berarti kita tidak mengenal siapa itu Yesus. Kita hanya datang sebagai tradisi, kita hanya datang ke beribadah sebagai agamawi, hanya sekedar agama. Tetapi kita tidak mengenal Yesus. Setiap orang yang mengenal Yesus, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Oleh karena itu saudara-saudari, kita harus hidup di dalam kebenaran. Dosa tidak berkuasa atas kita, namun kita yang berkuasa atas dosa itu. Amen. Yang kedua, bagaimana hidup baru yang kita terima itu? Yang kedua adalah hidup yang bertujuan. Di dalam Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, ya, kita yang diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya, untuk memuliakan Allah, kita diciptakan, ya. Jadi ini adalah tujuan hidup kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 1, ya, saya kembali ke atas, dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
Saudara, hidup yang bertujuan di dalam Kristus dikarenakan apa? Kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Apakah buktinya kita adalah kepunyaan Allah? Dikatakan tadi di Yesaya 43 ayat 1, aku telah menebus engkau. Yang kedua, aku telah memanggil engkau. Nah, ini ya di atas dikatakan Allah telah menciptakan, membentuk, menebus kita. Dan Dia memanggil nama kita. Ini sangat indah. Ketika Allah membentuk kita, menciptakan kita, Dia memiliki tujuan dalam hidup kita. Hidup yang bertujuan. Saudara, ketika kita ditebus, kita harus tahu apa tujuan kita. Bukan sekedar menyelesaikan goal kita dalam hidup. Bukan sekedar menyelesaikan perlombaan kita di dalam hidup. Tetapi kita mau tanya, apa tujuan Allah dalam hidup kita? Saudara-saudari, satu buku ya yang ditulis oleh Rick Warren. Ya, Warren. Dia kata tentang tujuan hidup, ya, tujuan hidup. Dia mengatakan seperti ini. Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah memiliki tujuan dalam hidup kita. Jadi untuk mengetahui tujuan apa yang harus kita lakukan, kita harus tanya Allah. Kita harus tanya Tuhan, apa tujuan yang ingin kau lakukan dalam kehidupanku? Itu yang sepatutnya yang kita selalu tanya Tuhan. Apakah ini tujuan Allah dalam hidupku? Karena kalau boleh saya katakan, ketika kamu menciptakan sesuatu, saya ambil gambaran, mungkin kamu boleh menciptakan sebuah robot. Ketika kamu menciptakan robot ini, kamu mungkin ada tujuan, biar robot ini boleh mop lantai, contoh. Kita memiliki tujuan, dan bukan hanya sekedar menciptakan dia, membentuk dia. Dan kita tahu, oke, ini jangka masa robot ini sampai sekian. Oke, untuk melancarkan proses ataupun robot ini dapat digunakan, saya ingin robot ini boleh mop lantai dari sana, ujung sana ke ujung sini, mungkin seperti manusia. Nah, ketika kita menciptakan sesuatu, kita klaim ini sebagai milik kita, dan kita memiliki tujuan untuk robot ini. Namun saudara-saudari, Tuhan bukan menciptakan kita seperti robot. Ya, kita memang memiliki akal, pikiran, memiliki kehendak. Jadi Tuhan ketika Dia menciptakan memang ada tujuan tertentu dalam hidup kita. Jadi sekarang kita tanya kembali kepada Allah. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bukan kita mau hidup sesuka hati. Kita manusia memiliki kehendak sendiri. Kemana kita mau pergi, apa yang harus kita lakukan. Kita memiliki semua kebebasan ini. Namun untuk tahu hidup kita yang memiliki tujuan adalah kita tanya kembali, Tuhan, apa maksud Engkau menebus saya? Untuk apa saya ditebus? Apa yang saya harus lakukan ke depan? Ini yang menjadi satu hal kita lakukan dalam hidup kita, saudara-saudari. Setiap orang pasti memiliki tujuan tertentu. Tapi pastinya Allah memiliki tujuan dalam setiap kehidupan orang. Yang Dia tebus adalah untuk memuliakan Dia. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada tujuan Allah untuk memburukkan namanya. Tetapi Dia mau setiap apapun yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan kita. Saudara-saudari, ketika Allah katakan, you are mine, Engkau milikku. Ini yang harus kita katakan, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau mengatakan, saya ini milikmu, Engkau mengasihiku, Engkau memiliki tujuan dalam kehidupanku. Ini yang harus kita pegang, saudara-saudari. Sekalipun dulunya kita berdosa, sekalipun dulunya kita hidup tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tidak perlu lakukan apa-apa. Tetapi dikatakan kasih Allah yang begitu besar ini mengambil kita. Dia yang turun tangan. Kamu tidak perlu naik, tetapi Dia yang turun tangan untuk mengangkat kita kembali kepada posisi kita semula, kepada identitas kita yang Dia ciptakan dari semula. Dia menciptakan menurut gambar dan rupanya. Ketika kita ditebus oleh Allah, identitas, gambar dan rupa Allah itu dikembalikan kepada posisinya.
Ini yang harus kita ketahui saudara-saudari. Sekalipun Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah ini telah terconteng, telah dicemari. Kematian Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan identitas itu kepada kamu dan saya. Identitas yang tidak tergantikan. Identitas kita adalah kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini tidak akan pernah digantikan oleh apapun saudara-saudari. Malaikat di surga yang menyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan. Setiap masa mereka bersorak-sorai bagi Tuhan. Namun sekalipun suara mereka begitu merdu, namun Allah tetap ingin mendengar suara kita. Allah ingin mendengar pujian dari kita. Allah ingin mendengar engkau mengatakan kemuliaan bagi Allah. Allah ingin mendengarkan. Karena apa? Manusia ditebus, malaikat tidak perlu ditebus. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Malaikat tidak ada dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, apa yang membedakan kita menjadi makhluk yang sangat mulia, yang sangat spesial di hadapan Tuhan, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, gambar dan rupa Allah ini telah dikembalikan kepada kita, telah dikembalikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dengan identitas kita ini, dengan hidup kita yang baru ini? Apa yang harus kita lakukan saudara-saudari? Kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Kita harus senantiasa melakukan apa yang Allah lakukan. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh keadilan. Itu yang dinyatakan dalam kehidupan melalui kehidupan Yesus Kristus. Allah yang adil, seharusnya kita yang dihukum. Allah itu adil, Dia tidak akan pernah berkompromi dengan hal-hal apapun. Tapi Dia juga Allah yang kudus, Allah yang kasih, Allah yang kasih. Oleh karena kasih-Nya, Yesus Kristus telah mati. Jadi di dalam kasih-Nya, Dia ada keadilan. Di dalam keadilannya, Dia menunjukkan kasih-Nya. Inilah yang dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Allah menunjukkan kasih-Nya dan keadilannya. Oleh karena itu saudara-saudari, kita telah memegang kembali cop ataupun milik Kristus. Kita telah menyandang ataupun mengambil kembali, memiliki kembali gambar dan rupa Allah yang telah dipulihkan dalam hidup kita. Apa langkah yang harus kita lakukan pada hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Tujuan kita setiap hari bukan untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Tujuan kehidupan kita setiap hari adalah semakin hari kita semakin menyerupai karakter Kristus, menyerupai Yesus Kristus, menyerupai kasih-Nya, menyerupai cara hidupnya, kebenarannya. Itu yang harus kita ikuti. Jadi hidup kita yang baru pada saat hari ini, saudara-saudari, pada malam ini, hidup kita yang kita hidupi bukan untuk diri kita sendiri, namun biar Allah, kehendak Allah ada dalam hidup kita. Mari kita berkomitmen pada hari ini. Mari kita berkomitmen, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya begitu lemah. Tuhan, saya begitu tidak berdaya untuk melawan setiap dosa yang menarik saya. Sering sekali saya ditarik kembali. Tapi Tuhan, saya ingin hidup di dalam kebenaran. Saya ingin hidup dengan tujuan yang Engkau ingin sampaikan. Pada saat ini mari kita berkomitmen saudara-saudari. Karena Allah ingin melihat hidup kita yang baru ini kita tidak sia-siakan. Namun hidup kita di dalam Kristus ini biar menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Pada hari ini kamu ingin berkomitmen, kamu katakan, Tuhan, tolong aku,
tolong saya untuk keluar dari setiap pergelutan ataupun setiap pergumulan melawan dosa. Minta kepada Tuhan kekuatan. Jikalau kita masih bermain-main dengan kehidupan kita, saudara-saudari, ingatlah, hidup kita ini hanya sementara. Jangan kita bermain-main. Kita tidak tahu bila waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Tapi kita mau hidup yang berkomitmen. Kita mau hidup setiap hari menyalipkan keinginan daging kita. Inilah yang harus kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Jikalau kamu ada yang baru kali pertama mendengar tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus pada malam hari ini, saya ingin mengajak kamu untuk berdoa, untuk menerima Dia sebagai Yesus Kristus dalam hidupmu, yang akan membebaskan kamu dari setiap pergumulan dosa, setiap kutuk-kutuk dosa, hawa nafsu, keinginan daging, hal apapun itu. Ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini, saya ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosaku, untuk menebus setiap kutuk-kutuk dosa. Dan pada hari ini, saya mau menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin hidupku, Kau pimpin langkahku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam ini. Biar firman-Mu menjadi kekuatan setiap kami yang lemah pada saat ini, yang sukar untuk melawan keinginan daging kami. Kami mau berdoa, tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Setiap kali keinginan daging kami muncul, biar kami datang mencari Engkau, biar kami berseru kepada Engkau, meminta Engkau untuk memberikan kami kebenaran, untuk memberikan kami satu perubahan, untuk melawan setiap dosa-dosa ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan supaya Roh Kudus Engkau terus memimpin setiap kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa pada hari Ahad ini 4 April pukul 8.45 pagi kita ada ibadah. Ya, baik secara online dan secara fisikal di tempat ini. Satu link akan diberikan kepada kamu untuk mendaftar ya, pradaftar, supaya kita mengetahui berapa jumlah yang datang untuk hari Ahad ini. Ya, jadi saya menggalakkan saudara-saudari untuk kita bersama-sama merayakan Paskah, ya, memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Amin. Ini saja pengumuman kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya dan shalom.